Dari 2015 ke sinilah wartawan itu seperti kurang dihargai, tapi dipakai jasanya untuk mempublikasikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh provinsi, tapi di tempat yang boleh dibilang tidak layak untuk ukuran kerja wartawan. Deprok di bawah kolong tribun sejak tahun itu, di mana penghargaan pemerintah provinsi terhadap profesi wartawan. Bang Wisnu, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, nih kehormatan buat kita abang berkunjung di sini. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Iksan ya. Udah lama juga nih. Iya betul. Sahabat, Bang Wisnu ini adalah seniornya para senior wartawan di atas. Bang dulu jadi wartawan dari usia berapa? Usianya nggak tahu berapa, tapi cukup lama lah. Sudah berapa tahun bergelut di dunia jurnalistik? Saya itu dimulai dari radio dulunya. Saya pernah di Radio Ramako Jaya Raya waktu itu, sebelum dibeli oleh pihak lain ya, yang menjadi Ramako, terus pindah menjadi radio. Tadinya kan Ramako Jaya Raya itu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 80-an kali. 80-an ya? Tahun 80-an saya beberapa kali pindah. Pernah di Radio Cendrawasih Jakarta, Radio Lokawesesa Jakarta, Radio Nusantara Jaya Jakarta, dan sejumlah radio lainnya di Jakarta. Jadi sebelum di koran itu di radio dulu, Abang? Sebelum di koran saya di radio dulu. Cuma dulu kan nggak ada radio berita kecuali Radio RRI ya, Radio Republik Indonesia. Rata-rata pada waktu itu radio ya lagu ya, radio hiburan lah pada waktu itu. Jadi nggak ada radio informasi waktu itu. Di era 90-an ke atas muncullah baru radio informasi seperti yang dilakukan oleh Radio Sonora ya, terus Radio El Sinta dan seterusnya. Setelah dari radio pindah ke koran, Bang? Pindah ke koran, jadi freelance di sejumlah media cetak. Kala itu ada namanya radio, media itu kan terdiri dari surat izin terbit, SIT namanya, SITT, surat izin terbit terbatas, dan SIUP, surat izin usaha pers ya. Itulah yang kalau SITT itu peredarannya terbatas karena biasanya di partai umpamanya, sementara kalau SIUP ya. Jadi kalau di media diakumulasi ada 40 tahun lebih, Bang? Ya sekitar gitu. Apa yang membuat bertahan dan betah sampai sekarang tetap di dunia jurnalistik? Profesi wartawan itu profesi menyenangkan ya, menyenangkan dalam arti wartawan itu bisa dapat kemudahan untuk bertemu siapa saja ya, baik dari kalangan paling bawah maupun kalangan paling atas ya. Itu yang menyebabkan saya senang sama profesi itu. Nah, sebagai seniornya para senior wartawan nih, Bang, ya. Gimana kualitas wartawan sekarang? Semakin kesini kualitas wartawan semakin baik ya. Terus kadang-kadang yang kita agak miris itu tentang bahasa ya, bahasa Indonesia umpamanya. Banyak kawan-kawan wartawan menulis kan, kalau kawan wartawan itu nulis di lapangan, di lapangan kirim ke redaktur, di redaktur diedit baru tayang ya. Nah, di tingkat redaktur kadang-kadang juga berita yang masih gamang, redakturnya entah nggak ngerti, entah males, nggak ngedit.
Saya kasih sampling umpamanya, seorang wartawan menemukan sosok orang mati tergantung di pohon mangga umpamanya ya. Wartawan langsung nulis, umpamanya laki-laki ya. Seorang laki-laki ditemukan tewas gantung diri pohon mangga. Padahal itu belum terkonfirmasi. Dia belum cek sama polisi, belum cek sama yang berwenang untuk mengatakan dia gantung diri atau tidak gantung diri kan polisi ya. Jadi dia menulisnya harusnya seorang laki ditemukan tewas tergantung ya. Seorang laki-laki ditemukan dalam keadaan tewas tergantung di pohon mangga. Soal nanti ada keterangannya dia gantung diri itu tergantung yang berwenang memberikan keterangan. Nah, berwenangnya itu yang harus dicantolin supaya berita itu jadi kuat. Jadi jangan dia datang ketemu orang tergantung, dia pulang tulis gantung diri, padahal belum tentu gantung diri. Bisa jadi orang itu habis sudah mati digantungin sama orang kan, begitu. Nah, ini yang perlu hati-hati. Iya. Nah, ini tips itu kaitan dengan berharga. Kelengkapan berita aja sih sebenarnya. Kaitan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia umpamanya gini, si jago merah melalap 9 ruko di Pasar Rau. Si jago merah itu siapa? Ya, melalap. Ya. Nah, ini yang kita perlu pelan-pelan kita kasih tahu teman-teman agar memberikan bahasa Indonesia yang gampang dimengerti oleh pembaca. Yeah. Kenapa nggak dia tulis 9 ruko terbakar atau mengalami kebakaran di Pasar Rau? Gitu. Itu harus lengkap, ya. Karena kuncinya kan bikin berita ini gampang ya. Wartawan tuh dikasih pola sama pendahulunya itu 5W1H, ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, terus gitu ya. Nah, jadi apanya dulu umpamanya tentang kebakaran. Siapa yang kebakaran? Ruko di mana? Pasar Rau. Kapan? Minggu. Bagaimana kok bisa terjadi? Lagi kira-kira begitu. Jadi jelas. Jadi jangan sampai kantor yang menulis berita itu diteleponin pembacanya. Itu tadi apa ya, jago merah. Jadi orang mau cari iklan gara-gara ngurusin jawaban apa pertanyaan dari si pembaca, jadi sibuk gitu loh. Jadi gampang aja seperti itu. Begitu Pak Iksan. Bang, 5W 1H plus 1B. B-nya berapa? Gimana komentar Abang? 5W 1H, B-nya berapa? Plus B. Oh, plus B. Nggak ada tuh kita kenal. Siap, ya. Bang. Dulu waktu masa Abang memulai karir sebagai wartawan di media, sudah ada Pokja. Pokja itu sih sebenarnya tempat anak-anak mangkal ya, habis nongkrong ya, habis dari mana-mana kan kumpul gitu ya. Di semua pemerintah daerah itu ada kelompok kerja ya. Sejak saya tahu jadi wartawan sih kelompok kerja itu udah ada. Karena dia jumlahnya banyak, terus mungkin ada lembaga yang memerlukan siapa sih ketuanya, akhirnya ada dibikin struktur ketuanya si Anu yang bentuk itu ya biasanya teman-teman wartawan itu sendiri. Nggak ada pelindung, nggak ada penasehat kelompok jamaah. Kalau pelindungnya anggota dewan apa itu nggak jelas ya. Yang jelas Pokja itu ya dibentuk oleh wartawan, cukup ketuanya aja. Dari dulu saya tahunya begitu. Pandangan Abang terhadap Pokja wartawan Provinsi Banten saat ini gimana kondisinya? Provinsi Banten sejak saya tahu tahun 2001-an ya, ada kelompok kerja sudah. Kelompok kerja wartawan, di situ pertamanya ada Tommy Didi sebagai ketua, terus dilanjutkan ke sini-sini, terus ada Widi Arya, ada siapa lagi, ada si ya banyak sampai akhirnya sekarang ketua kelompok kerja wartawan Provinsi Banten kalau nggak salah Saprol ya, dari Radar Banten. Tapi bukan itu persoalannya. Saya melihat bahwa biasanya Pokja sekali lagi dibentuk itu di kawasan
kantor pemerintahan. Iya. Kalau di Provinsi Banten namanya Pokja Provinsi, karena di kabupaten juga, kabupaten kota juga ada ya. Ketuanya si Anu, karena dia mangkalnya di situ. Nah, jumlah wartawan kan semakin banyak, oleh karenanya tempat nongkrongnya juga semakin banyak juga ya. Khusus untuk Provinsi Banten, saya agak miris begini. Di Provinsi Banten ini ada kelompok kerja yang bertahun-tahun itu sebelum tahun Rano Karno lah ya, terakhir itu. Dia masih di Pokja Provinsi Banten pertama itu ada di kantor provinsi, salah satu kantor di provinsi. Setelah itu dipindahkan karena Provinsi Banten pindah kantor di area kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang sekarang disebut namanya KP3B ya. Itu pindah itu, nah disitulah mulai kelompok kerja wartawan itu dikontrakkan karena belum dapat ruangan di area kawasan pusat pemerintahan itu, belum ada itu, dikontrakkan. Akhirnya dengan pintar-pintar wartawan lah untuk bayar kontrak ya. Nah, gitu. Di tempat itulah wartawan melakukan aktivitas istirahat, tapi tidak sekedar istirahat ya. Wartawan itu kemudian mengundang narasumber, antara lain narasumber itu dari pejabat provinsi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh provinsi. Apa sih keuntungannya? Untuk pihak provinsi sendiri keuntungannya adalah publikasi tentang daerah. Artinya ada feedback, ada keuntungan bagi provinsi ketika wartawan itu mempublikasikan apa yang ditanyakan. Gitu ya. Itu harusnya feedbacknya itu atas jasa wartawan, dikasihlah wartawan itu tempat yang layak. Saya melihat, saya lupa tahunnya, mulai tahun berapa, tapi tahun 2007-an ya kalau nggak salah itu. Terakhir Pak Wahidin tahun berapa? 2 tahun lalu, Bang. 2 tahun lalu, berarti 2001, 2007. 2005 lah terakhir wartawan itu di kontrak Ruko ya. Dari tahun 2000 berapa tadi, Rano Karno tahun berapa ya? 2000 ya. Sebelum Pak WH. 2007 ya. Nah, 2007 ke sini sekarang sudah 2000 WH terakhir 2012. 2 tahun lalu Pak WH. 2022 dia mulai 2017. 2015. Dari 2015 ke sinilah wartawan itu seperti kurang dihargai, tapi dipakai jasanya untuk mempublikasikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh provinsi, tapi di tempat yang boleh dibilang tidak layak untuk ukuran kerja wartawan. Deprok di bawah kolong tribun sejak tahun itu, di mana penghargaan pemerintah provinsi terhadap profesi wartawan yang bekerja di berbagai media besar. Di situ ada televisi, ada koran-koran besar yang tiap hari dibutuhkan oleh pemerintah untuk mempublikasikan tentang semua peristiwa yang ada di provinsi, yang berkaitan juga dengan informasi pembangunan provinsi, tapi dikasih di tempat, cobalah dipikirkan tempat yang layak bagi kegiatan wartawan-wartawan itu, agar mereka tidak deprok loh. Bang, yang dimaksud tidak layak dalam kondisi tempat Pokja sekarang apa aja selain persoalan ngedeprok? Jangan-jangan memang wartawan enak ngedeprok gitu, Bang? Wartawan sih enak-enak aja, tapi sebagai pekerja yang namanya pakai laptop, itu kan harusnya pakai meja, ya dikasih meja. Tapi kalau di kolong tribun kita berdiri juga nggak bisa, di ukuran 5 kali 4 meter,
yang jumlah wartawannya sekian puluh yang bertugas di situ, yang pantas aja sebagai sekretariat gitu loh. Gitu. Karena ini kan di kelompok kerja. Kita bisa bayangkan bagaimana pemerintah Jawa Timur umpamanya menghargai wartawan, diberikan ruangan yang layak, ada WC, ada meja, disediakan komputer, ya, untuk kerja-kerja wartawan, walaupun tidak semuanya kebagian tempat itu. Wartawan juga tidak pernah menuntut itu ya. Oh, kurang komputer, wartawan nggak pernah menuntut itu. Ada 3-4 komputer untuk wartawan yang sekian puluh itu, mereka juga nggak protes. Tapi diberikanlah ruangan yang bisa duduk, sandar, ya. Ini kalau di karpet sejak tahun 2017-an ke sini, nah itu bahaya itu. Abang ingin bilang apa dengan perlakuan Pemprov Banten seperti itu? Saya nggak bilang apa-apa, saya cuma memberikan gambaran apakah sekretariat itu pantas di kolong tribun. Saya tidak memberikan saran apa-apa, saya cuma memberitahu bahwa soal kepantasan aja. Karena cobalah datang ke provinsi-provinsi lain, ya. Provinsi lain coba datang ke, nggak usah jauh-jauh lah ke Tangerang umpamanya ya. Itu ada kelompok kerja. Coba datang ke sana main-main. Bagaimana bentuknya sekretariat, layaknya sekretariat. Sekretariat kan kantor ya. Begitu loh kira-kira Pak Ihsan. Iya Bang. Nah, kalau bicara ideal nih Bang, idealnya apa yang ada dalam gambaran Bang Wisnu tentang tempat atau sekretariat Pokja Wartawan Banten? Seharusnya di mana dan bagaimana? Saya tidak ahli dalam ukuran perkantoran. Mereka lebih ahli ya, pemerintah lebih ahli tentang itu karena mereka ada bidang perencanaan dan lain sebagainya ya. Layaknya untuk ukuran orang yang melakukan aktivitas sepanjang hari untuk jumlah puluhan, dan mereka biasa bekerja pakai laptop. Pantasnya bagi provinsi itu apa? Provinsi lah yang mengukur itu karena mereka punya tim perencana yang pantas untuk memberikan kelayakan. Karena mereka itu menginformasikan tentang keadaan daerah loh, gitu, agar kan mereka juga yang harusnya mereka bayar itu ya. Anak-anak itu juga wartawan itu nggak pernah menuntut apa-apa. Nah Bang, ini kan kalau saya ingin coba simpulkan dari uraian Abang ini kan Pemprov Banten ini tidak pantas gitu memperlakukan dan memberikan tempat seperti sekarang pada Pokja Wartawan Provinsi Banten. Saya tidak bilang dia itu diberikan ya, tapi wartawan itu ada di sana. Kalau saja wartawan itu ada di Gubuk Pos Ronda umpamanya, harusnya pemerintah Provinsi Banten itu tegur, hai teman-teman, ke sini. Ini loh tempat kalian yang pantas. Gitu. Jadi yang memberikan kepantasan itu adalah pemerintah provinsi. Saya ingin mempertegas lagi. Abang ingin mengatakan bahwa Pemprov itu tidak menghargai. Saya nggak tahu ya apa itu tidak menghargai apa. Saya cuma memberitahu provinsi itu punya ukuran nggak sih tentang sekretariat, gitu. Kalau dia bilang itulah ukuran yang paling pantas untuk wartawan, ya sudah. Dan wartawannya tidak protes, gitu. Berarti ya terukur. Sudah. Kalau itulah ukurannya bilang provinsi, itu yang paling pantas, ya udah. Karena saya sebagai wartawan tidak maksa provinsi, hai bangunin kita kantor dong yang bagus, enggak. Saya sebagai penasehat di kelompok kerja wartawan Provinsi Banten, miris ngeliat itu. Karena sebelum-sebelumnya memang wartawan itu diperhatikan tempatnya. Gitu. Dan baru pada pemerintahan ini tidak diperhatikan. Sejak tahun 2017 ya. Berarti kalau sejak 2017 Pokja Wartawan. Sejak perpindahan dari Pendopo ke kantor KP3B
Dulunya ada rencana mau ditempatkan di mana, tapi sampai sekarang juga. Artinya Jadi, pada masa kepemimpinan Pak WH dan Pak Al Muktabar, dua orang pemimpin ini tidak pernah memandang wartawan secara layak pada persoalan tempat. saya tidak lihat orang per orang ya. Saya melihat keseluruhan orang di pemerintahan provinsi itu harusnya memperhatikan, pantas nggak sih yang namanya sekretariat untuk bekerja profesional dengan jumlah yang banyak di tempat segini. Mereka lah yang mengukur pantas nggak pantas, gitu loh, Pak Iksan. Nah, Bang, selain persoalan tempat yang nggak layak, apalagi yang Abang perhatikan dari Pokja yang sebetulnya harusnya memiliki kualitas kerja yang lebih baik di Provinsi Banten berkaitan dengan persoalan-persoalan di luar sekretariat. Kalau untuk teman-teman Pokja sih, saya tidak membela secara khusus wartawan ya, karena di dalam Pokja itu semuanya wartawan. Kerjanya sangat bagus ya. Mereka melakukan diskusi, yang diundang oleh mereka diskusi itu adalah pejabat-pejabat pemerintah Provinsi Banten. Ada DPR di situ yang diundang, gitu loh. Saya pikir mereka tuh kalau ngundang dan dipublikasikan, Pak Iksan. Jadi mereka mengundang diskusi hasil diskusi itu dipublikasikan di media tempat mereka bekerja masing-masing, gratis. Nah, yang mereka perlu hargai adalah setelah mereka datang, kalau besok diskusi lagi, tempat ini nggak layak loh tempat diskusi, karena mereka kan nggak biasa tempat diskusi seperti itu. Dan pejabat yang datang itu nggak punya pikiran untuk membangun sebuah kualitas yang lebih baik untuk punyalah pasti pikiran. Pasti punya pikiran. Soalnya ya. sampai sekarang belum Punya pikiran. Bukti dia punya pikiran, mereka jadi pejabat. Ya kan? Punya perasaan nggak punya pasti, ya kan? Gitulah. Saya cuma memberikan saran apa enggak ya, tempat itu saya yang bekerja di situ nggak layak aja. Saya menganggap itu nggak layak, gitu. Soal nanti bilang si pemilik areal layak, udah di situ ya udah layak aja gitu. Apa boleh buat gitu ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan nih Bang, ini kan kalau Pokja Wartawan Banten memang harus di ibu kota provinsi Banten, gitu. Abang udah lihat ancer-ancer mana kira-kira tempat atau gedung yang bisa digunakan yang dianggap layak? Misalkan udah jalan-jalan, udah lihat-lihat, survei, agar wartawannya punya tempat gitu. Sekali lagi, wartawan-wartawan teman-teman saya, adik-adik saya di sana ya tidak pernah meminta apa-apa ya. Enggak, kalau Abang udah tinggal dia punya pikiran apa enggak untuk menempatkan orang-orang ini secara layak. Kalau mereka sudah menganggap ini paling layak untuk wartawan, yang jumlahnya kalau menurut data ketua kemarin, ketua Pokja itu nggak kurang dari 50 wartawan di situ. Artinya 50 web media besar dan kecil di situ. Saya juga nggak tahu yang kecil itu yang mana. Tapi rata-rata wartawan itu yang boleh dibilang sangat membantu kepentingan pemerintah Provinsi Banten, harusnya diberikan tempat yang menurut ukuran Provinsi Banten itu layak. Tapi kalau dia masih menganggap itu layak, saya mau bilang apa? Nggak, maksud saya Abang udah pernah atau sempat jalan-jalan di areal KP3B, menemukan wah kayaknya cocok di sini, di gedung apa? Karena kan sekarang juga ada satu gedung yang ditujukan kepada organisasi pemuda tapi juga terlantar. Ya, tapi kalau dianggapnya itu nggak cocok itu buat wartawan, kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Saya sebagai penasihat Pokja nggak bisa bilang apa-apa. Jadi kalau, dan anak-anak juga nggak nuntut ya. Tapi apa sih gunanya mereka tuh studi banding kemana-mana ya, dikejar-kejar oleh wartawan. Kalau pokoknya dia datang ke daerah-daerah tertentu, dikejar-kejar oleh wartawan, dan kemudian dia datang ke kantor sekretariat Pokja, lihat keadaan Pokja, tergerak hatinya untuk
banding itu dibawa ke daerahnya, nah itu urusan si pejabat-pejabat itu kan. Ada DPR di situ yang melakukan studi banding kemana-mana, ada kepala dinas, ada gubernur yang melakukan studi banding ke daerah-daerah lain, dan mereka juga pernah menyelenggarakan event-event besar seperti MTQ dan lain sebagainya di daerah-daerah luar, ya. Bagaimana wartawan itu dihargai oleh pihak luar. Nih, tempat kamu kerja, ya, di sini diberi tempat yang pantas. Ada nggak kita pernah pergi ke daerah-daerah tertentu dalam satu event, bawahnya Deprok itu wartawannya. Nah, ini Bang, kan, saya ada 2 pertanyaan terakhir. Abang pernah sampaikan sebagai penasihat Pokja wartawan kepada teman-teman wartawan bahwa kita nggak layak, dan apa jawaban mereka? wartawan sih saya garis bawahi sekali lagi tidak pernah menuntut apa-apa. Tapi Abang pernah sampaikan? Saya tidak menyampaikan apa-apa, ya, tentang layak atau tidak layaknya itu. Nah, yang Cuma kedua, ukuran saya, oh wartawan di daerah sana begini loh cara menghargainya. Wartawan di daerah saya begini loh cara menghargainya. Tapi wartawan di sebelah sini begini cara menghargainya. Nah, perbandingan itu nantilah yang membuat pihak provinsi mengukur pantas nggak kalau saya menempatkan wartawan atau saya sebagai kepala daerah menempatkan wartawan di sini. Saya minta kepada pemerintah Provinsi Banten segera berikan tempat yang layak bagi wartawan untuk ukuran provinsi. Gitu. Begitu, Pak Iksan. Abang pernah sampaikan hal ini juga ke salah satu atau pemerintah Provinsi Banten? Nggak perlu disampaikan itu sih kayak gitu ya. Seperti juga kita dagang makanan itu, Pak Iksan. Kita kasih orang makanan dengan harga sekian. Urusan dia bilang enak nggak enak ya itu urusan dia. Kan persoalan sederhana, Bang. Dari yang nampak aja tidak terasakan. Jadi perlu disampaikan. Gitu. Saya sih berharap mudah-mudahan pihak provinsi Banten, pihak DPRD Provinsi Banten mempunyai ukuran yang layak bagi teman-teman wartawan yang bekerja untuk kepentingan mereka. Oke. Terima kasih, Bang Wisnu. Terima kasih banyak, Pak Iksan. Sudah memberikan informasi dan wawasan yang inspiratif. Berbahagia sekali saya bisa ketemu Pak Iksan. Dan saya merasa terhormat. Saya sangat dihargai dengan kunjungan Abang. Terhormat bisa datang ke tempat Pak Iksan yang begini mewah. Ya. Nah, inilah tempat kerja yang seharusnya dirasakan oleh teman-teman wartawan yang lain. Terima kasih banyak. Baik, Bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sahabat. Itu yang bisa kita dengar. Dan bagaimana sikap Anda? Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.